Shalom Bapak Saudara. Kita harus tahu bahwa doa kita bisa terhalang oleh berbagai hal. Salah satu contoh yang terdapat dalam Alkitab adalah ketika Daniel berdoa dan jawaban dari Tuhan terasa lama. Mengapa? Karena ada kuasa gelap yang menghambat malaikat Tuhan yang diutus untuk membawa jawabannya. Namun saudara, bukan hanya itu yang bisa menjadi penghalang doa. Salah satu yang seringkali tidak disadari adalah dosa yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus tanpa ada keinginan untuk bertobat. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, mari kita renungkan. Apakah ini berarti Tuhan tidak maha hadir? Tentu tidak, bukan? Ini adalah bahasa sastra. Bayangkan kita berada di pantai. Jika kita berbicara dengan seseorang yang berada dekat, suara kita akan terdengar jelas. Tetapi jika orang itu berada jauh, suara angin, deburan ombak, dan luasnya area bisa membuat suara kita sulit untuk didengar. Nah, Tuhan menggunakan gambaran seperti ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita terus memberontak dan tidak mau bertobat, kita sendirilah yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh. Saudara, saat seseorang berseru di dalam doa, tapi tetap hidup dalam pemberontakan dalam dosanya dan ketidakpedulian terhadap bimbingan Tuhan, doa itu seakan-akan tidak dianggap loh. Bukan karena Tuhan tidak mau mendengar, tetapi karena hati kita yang menolak untuk dibentuk oleh Tuhan. Namun Alkitab menyatakan bahwa doa orang benar didengarnya. Siapa orang benar? Bukan berarti mereka yang tidak pernah berbuat salah. Sebaliknya, orang benar adalah mereka yang ketika jatuh dalam kesalahan memilih untuk bertobat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka berusaha untuk melakukan yang baik. Doa orang seperti inilah yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari periksa hati kita. Apakah ada sesuatu yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Jika ada, singkirkanlah itu dan mendekatlah kepada Tuhan. Dengarkan suaranya, ikuti bimbingannya, dan berkomitmen untuk berjalan di dalam kebenarannya. Saudara, meskipun terkadang sulit untuk hidup benar, tetap teguh. Kesulitan tidak seharusnya menjadi alasan untuk berkompromi dengan dosa. Lebih baik mengalami kesulitan dalam melakukan yang benar daripada menikmati kenyamanan dalam kesalahan. Saat kita terbiasa menuruti kehendak Tuhan dan hidup sesuai firman-Nya, doa kita tidak akan terhalang. Tuhan mendengar setiap doa yang datang dari hati yang sungguh-sungguh. Karena itu saudara, mari kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita bersalah, jangan ragu untuk bertobat, minta ampun, dan berusaha lagi untuk melakukan yang benar. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan mendengar doa orang yang benar, dan penghalang jawaban doa pun akan disingkirkan Tuhan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.